Putin luar biasa, Rusia menang perang energi lawan ASCS. Perang antara Rusia dan Ukraina telah berlangsung lebih dari 6 bulan sejak Februari 2022. Tapi bukannya merugi, Rusia malah digadang-gadang berhasil meraup keuntungan besar dari sektor minyak mentahnya. Padahal Amerika Serikat dan sekutunya memberi sanksi agar Rusia tidak bisa memperoleh pendapatan dari sektor energi. Terdapat ada 2 indikator bahwa Rusia berhasil meraup keuntungan dari minyak mentah selama perang Rusia-Ukraina berlangsung. Indikator pertama yakni produksi minyak mentah yang stabil. Menurut data dari Statista, produksi minyak mentah Rusia kembali meningkat dari penurunannya pada Maret 2022 dan stabil di level 9 juta barel per hari hingga pada Juli 2022. Hal tersebut membuktikan bahwa produksi minyak Rusia terbukti tangguh. Meskipun negara-negara Eropa dan Barat memberikan sanksi terhadap minyak mentah Rusia. Bahkan Wakil Menteri Rusia Alexander Novak memprediksi produksi minyak mentah Rusia pada tahun ini akan meningkat di kisaran 220 hingga 525 juta ton, setelah mencapai 524 juta ton pada 2021. Kami memproduksi persis sebanyak yang kami mampu produksi dan jual. Produksi kami sedikit meningkat, situasinya membaik seperti yang Anda lihat. Jika situasinya terus stabil, perusahaan akan menemukan pasar baru dengan percaya diri. Saya pikir produksi akan meningkat, tutur Novak kepada Reuters. Diketahui ketika perang Rusia-Ukraina mencuat pada Februari 2022, Uni Eropa dan negara Barat kompak memberikan sanksi ekonomi terhadap minyak dan gas Rusia. Sejak itu Rusia diyakini telah berhasil mengalihkan pasokan minyak mentahnya ke Asia. International Energy Agency (IEA) melaporkan pada Juni 2022, China telah menyalip Eropa untuk menjadi pasar teratas minyak mentah Rusia, di mana mengimpor sebanyak 2,1 juta barel per hari. Lebih banyak daripada impor ke Eropa yang hanya sebanyak 1,8 juta barel per hari. Pada Juli 2022, India juga mengimpor minyak mentah dari negeri beruang merah tersebut sebanyak 877.400 barel per hari. Selain itu, data dari Refinitiv Icon menunjukkan bahwa Turki telah meningkatkan impor minyak Rusia, termasuk jenis Ural dan Siberian Light dengan volume mencapai 200.000 barel per hari di sepanjang periode Januari hingga Agustus 2022. Angka tersebut meningkat dari periode yang sama tahun 2021 yang hanya di 98.000 barel per hari. Peningkatan impor tersebut terjadi setelah Presiden Rusia dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan bertemu pada awal Agustus 2022 dan sepakat untuk meningkatkan kerjasama bisnisnya. Indikator kedua, minyak mentah Rusia unggul dari harga yang lebih murah dibandingkan dengan minyak mentah dunia. Pada awal April 2022, Rusia bahkan menjual minyak mentahnya dengan diskon hampir 35 US dollar per barel dari harga acuan minyak mentah dunia jenis Brent. Namun baru-baru ini harga minyak mentah Rusia sedikit lebih tinggi dan hanya lebih murah sekitar 20 hingga 25 US dollar per barel. Keunggulan tersebut membuat Rusia mendapatkan cuan banyak hingga transaksi berjalannya current account terus mencetak rekor tertinggi sepanjang masa. Di kuartal 2 2020, current account Rusia tercatat sebesar 70,1 US dollar miliar, lebih tinggi dari rekor kuartal sebelumnya, 68,38 US dollar miliar. Sementara itu, Bank Sentral Rusia, Central Bank of Russia atau CBR, pada Selasa 9 Agustus 2022 melaporkan pada periode Januari hingga Juli. Current account mencatat surplus 166 US dollar miliar atau sekitar 2.473 triliun rupiah. Estimasi tersebut lebih dari 3 kali lipat dari periode yang sama tahun 2021, senilai 50 miliar US dollar menurut CBR. Dinamika transaksi berjalan ditentukan oleh melebarnya surplus neraca barang dan jasa. Sebagai hasil dari kenaikan signifikan nilai ekspor barang, sementara nilai impor mengalami penurunan, tulis CBR. Selain itu, Rusia juga unggul dari sisi politik. Rusia mampu mempertahankan pengaruhnya di dalam aliansi OPEC+. Beberapa waktu yang lalu, Wakil Menteri Rusia Alexander Novak mengunjungi Arab Saudi. Kemudian OPEC Plus mengumumkan untuk membatasi peningkatan produksi minyak mentahnya guna menjaga harga di pasar. Jika harga minyak mentah dunia bertahan di harga yang tinggi, tentunya akan membuat Rusia semakin diuntungkan. Di sisi lainnya, kenaikan harga komoditas dunia telah menekan ekonomi dari negara-negara yang bergantung dengan impor. Negara-negara di Eropa sudah merasakannya, krisis energi, inflasi yang tinggi juga melanda. Inflasi di Jerman sendiri pada bulan Juli tercatat sebesar 7,5%,
yang merupakan level tertinggi dalam 40 tahun terakhir, sementara di zona euro sebesar 8,9% yang merupakan rekor tertinggi sepanjang masa. Kemudian di Inggris inflasi melesat 10,1% menjadi yang tertinggi dalam 40 tahun terakhir. Sri Lanka menjadi contoh yang paling parah. Ketergantungan impor menjadi salah satu penyebab Sri Lanka tak mampu membayar hutangnya hingga mengalami krisis ekonomi dan bangkrut. Putin luar biasa, Rusia menang perang energi lawan ASCS. Perang antara Rusia dan Ukraina telah berlangsung lebih dari 6 bulan sejak Februari 2022. Tapi bukannya merugi, Rusia malah digadang-gadang berhasil meraup keuntungan besar dari sektor minyak mentahnya. Padahal Amerika Serikat dan sekutunya memberi sanksi agar Rusia tidak bisa memperoleh pendapatan dari sektor energi. Terdapat ada 2 indikator bahwa Rusia berhasil meraup keuntungan dari minyak mentah selama perang Rusia-Ukraina berlangsung. Indikator pertama yakni produksi minyak mentah yang stabil. Menurut data dari Statista, produksi minyak mentah Rusia kembali meningkat dari penurunannya pada Maret 2022 dan stabil di level 9 juta barel per hari hingga pada Juli 2022. Hal tersebut membuktikan bahwa produksi minyak Rusia terbukti tangguh, meskipun negara-negara Eropa dan Barat memberikan sanksi terhadap minyak mentah Rusia. Bahkan Wakil Menteri Rusia Alexander Novak memprediksi produksi minyak mentah Rusia pada tahun ini akan meningkat di kisaran 220 hingga 525 juta ton, setelah mencapai 524 juta ton pada 2021. Kami memproduksi persis sebanyak yang kami mampu produksi dan jual. Produksi kami sedikit meningkat, situasinya membaik seperti yang Anda lihat. Jika situasinya terus stabil, perusahaan akan menemukan pasar baru dengan percaya diri. Saya pikir produksi akan meningkat, tutur Novak kepada Reuters. Diketahui ketika perang Rusia-Ukraina mencuat pada Februari 2022, Uni Eropa dan negara Barat kompak memberikan sanksi ekonomi terhadap minyak dan gas Rusia. Sejak itu Rusia diyakini telah berhasil mengalihkan pasokan minyak mentahnya ke Asia. International Energy Agency (IEA) melaporkan pada Juni 2022, China telah menyalip Eropa untuk menjadi pasar teratas minyak mentah Rusia, di mana mengimpor sebanyak 2,1 juta barel per hari. Lebih banyak daripada impor ke Eropa yang hanya sebanyak 1,8 juta barel per hari. Pada Juli 2022, India juga mengimpor minyak mentah dari negeri beruang merah tersebut sebanyak 877.400 barel per hari. Selain itu, data dari Refinitiv Econ menunjukkan bahwa Turki telah meningkatkan impor minyak Rusia, termasuk jenis Ural dan Siberian Light dengan volume mencapai 200.000 barel per hari di sepanjang periode Januari hingga Agustus 2022. Angka tersebut meningkat dari periode yang sama tahun 2022.